Halo sobat pecinta film horor, ini merupakan review film perdana yang kami rangkum untuk menghibur Anda sekalian. Semoga hari kalian tetap menyenangkan dan tetap semangat selalu ya. Oke, kita langsung masuk ke alur cerita film yang satu ini. Jeepers Creepers adalah film horor tahun 2001 yang ditulis dan disutradarai oleh Victor Salva. Film tersebut dibintangi oleh Gina Phillips, Justin Long, dan Jonathan Brake. Ini adalah sequel pertama dari trilogi film Jeepers Creepers. Diperlihatkan Darry Jenner dan saudara perempuannya Trish Jenner pulang dari kampus untuk mengunjungi keluarga mereka selama liburan musim semi. Saat mereka berkendara melewati pedesaan Florida Utara dengan Chevrolet Impala tahun 1960 milik Trish, mereka memainkan permainan menebak arti plat nomor rias, seperti 64 EVR menjadi Sexy Forever. Setelah melewati sebuah RV, tiba-tiba seorang pengemudi misterius di dalam truk pengiriman tua berkarat dengan plat nomor Beat NGU mencoba mengusir mereka dari jalan raya. Setelah momen menegangkan ini, truk itu akhirnya melewati mereka. Setelah itu, Darry mencoba menebak arti dari piring rias tersebut. Dengan asumsi tulisannya, mengalahkanmu. Keduanya kemudian mulai berbincang tentang dua siswa, bernama Kenny dan Darla, yang menghilang saat mengemudi di jalan yang sama 23 tahun sebelumnya. Setelah istirahat di kamar mandi, mereka melewati truk yang diparkir di luar sebuah gereja tua yang ditinggalkan di kejauhan di pinggir jalan. Seorang laki-laki bertubuh besar sedang berada di sana, memasukkan sesuatu yang tampak seperti mayat-mayat yang terbungkus kain tua, ke dalam pipa saluran pembuangan besar yang menonjol dari tanah. Sopir tersebut, menyadari bahwa mereka telah melihatnya, mengejar mereka dan berhasil mengusir mereka dari jalan raya. Truk itu kemudian pergi, meskipun saudara perempuannya keberatan. Darry bersikeras agar mereka kembali dan menyelidikinya. Apakah salah satu mayat masih hidup? Darry memerintahkan Trish untuk menahan kakinya sementara dia melihat ke dalam pipa. Darry terkejut oleh segerombolan tikus dan dia tersentak menjerit. Hal ini menyebabkan Trish kehilangan cengkeramannya pada kakinya, dan dia meluncur ke bawah pipa. Setelah Darry bangun, dia menemukan seorang anak laki-laki sekarat, dengan jahitan besar di tubuhnya. Anak laki-laki itu mencoba memberitahunya sesuatu tetapi tidak mampu melakukannya sebelum dia meninggal. Saat mencari jalan keluar, Darry menemukan ratusan mayat dijahit, menutupi dinding gua besar di bawah gereja, termasuk Kenny dan Darla. Darry menemukan jalan keluar dari gereja dan mengejutkan Trish, yang salah mengira truk itu kembali. Trish kemudian mengambil alih mengemudi, sementara Darry duduk di kursi penumpang, tidak berbicara. Dia akhirnya menjelaskan kepada Trish bahwa dia melihat Kenny dan Darla dan bahwa pria itu telah memenggal kepalanya dan kemudian menjahit kepalanya kembali. Mereka memutuskan untuk menghubungi polisi ketika mereka melihat truk melewati mereka dalam perjalanan kembali ke gereja. Menemukan restoran, Darry menelpon polisi. Sambil menunggu polisi tiba, mereka menerima panggilan telepon di telepon umum di restoran. Wanita itu mengidentifikasi tato mawar Darry dan mengetahui namanya. Dia memainkan lagu Jeepers Creepers di telepon, dan mengatakan kepada mereka bahwa ketika mereka mendengar lagu itu, mereka harus lari. Karena sangat ketakutan, Darry mengutuk wanita itu dan menutup telepon. Darry dan Trish diinterogasi oleh polisi. Meskipun mereka tampaknya tidak mempercayai cerita tersebut karena sangat luar biasa, seorang pekerja restoran memperingatkan Darry dan Trish bahwa seseorang sedang membobol mobil mereka. Mereka menemukan bahwa pengemudi misterius telah masuk ke mobil mereka, dan mencium bau cucian mereka. Darry khawatir sekarang karena pria itu mengetahui namanya. Untuk memverifikasi cerita tersebut, polisi mengawal Darry dan Trish kembali ke gereja. Tanpa sepengetahuan mereka, polisi mendapat laporan bahwa gereja tersebut dibakar. Saat mereka sedang berkendara, pria dari truk tersebut menyerang dan membunuh polisi, meninggalkan mobil mereka untuk menyelidiki. Darry dan Trish melihat pria itu mengambil kepala seorang petugas dan mencoba memakan lidahnya. Karena ketakutan, mereka kembali ke mobil dan melarikan diri. Menemukan sebuah rumah pertanian tua, Darry dan Trish menemukan seorang wanita tua yang memiliki banyak sekali kucing. Mereka memintanya untuk memanggil polisi, tapi dia menolak karena takut mereka akan mengambil kucingnya. Saat mereka berdebat, mereka melihat orang-orangan sawah di halaman masih hidup. Wanita itu, yang marah karena kucingnya dalam bahaya, berlari dan mengambil senapannya. Dia menembak pria tersebut, yang dengan tidak manusiawi melompat dan menabrak atap rumahnya. Marah, wanita itu memukul selangkangan Darry dan berlari ke dalam rumah. Setelah mendengar ledakan senapan, tampaknya wanita tersebut keluar. Namun mereka melihat bahwa pria tersebut malah menusuknya dengan pistol. Trish dan Darry masuk ke mobil mereka, berniat melarikan diri. Trish, bagaimanapun, menyerang pria itu dengan memukulnya dengan mobilnya. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya memukulnya. Kemudian, dia menabraknya berulang kali sampai Darry memaksanya untuk berhenti. Setelah itu, mereka melihat sayap muncul dari tubuh dan mereka berasumsi itu adalah makhluk aneh. Kemudian, mereka pergi ke polisi daerah setempat. Di kantor polisi,
mereka menunggu orang tua mereka datang dan menjemput mereka. Wanita dari panggilan telepon itu muncul dan diperkenalkan sebagai Giselle Gay Hartman, seorang wanita yang mengaku sebagai paranormal lokal. Dia memperingatkan Darry dan Trish bahwa mereka masih dalam bahaya dan kemudian mencoba mengungkapkan sifat sebenarnya dari makhluk misterius itu adalah iblis kuno yang dikenal sebagai The Creeper, yang muncul setiap 23 musim semi selama 23 hari untuk berpesta pada bagian tubuh manusia yang bila dikonsumsi merupakan bagian dari tubuhnya sendiri. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka mencari korbannya melalui rasa takut, dan dengan mencium rasa takut dari Trish dan Darry, mereka menemukan sesuatu yang mereka sukai. Ketika ditanya siapa di antara mereka yang diinginkan Creeper, Giselle tidak menjawab tetapi memandang ke arah Trish. Creeper yang terluka menyerang kantor polisi dan berhasil masuk ke sel. Giselle membimbing Trish dan Darry ke atas, memberitahu mereka salah satu dari mereka akan mati, berteriak dalam kegelapan sementara lagu Jeeper Creeper diputar di latar belakang. Creeper menuju ke arah Giselle dan mengendusnya, tapi membiarkannya pergi mencari Trish dan Darry. Creeper akhirnya berhasil menyusul Trish dan Darry. Meskipun ada upaya dari polisi, ia menangkap Darry sebelum dihadang oleh tim SWAT. Trish, dalam upaya menyelamatkan kakaknya, menyuruh Creeper untuk membawanya. Darry berteriak padanya untuk tidak menjadi pahlawan. Trish menjelaskan bahwa Darry lemah dan dia tidak akan melawannya. Namun, Creeper tidak tertarik pada seseorang yang tidak takut padanya. Dia terbang keluar dari sisi gedung, membawa Darry bersamanya di malam hari. Di pagi hari, Trish bertanya pada Giselle apakah mimpinya salah. Daripada menjawab, Giselle hanya memberitahunya bahwa dia wanita tua gila dan Trish bisa bertanya kepada siapapun. Jeritan Darry kemudian terdengar saat area baru yang ditinggalkan terlihat. Creeper berada di mesin jahit sedang melakukan pekerjaan. Kemudian, jenazah Darry diperlihatkan, telanjang dan diawetkan seperti jenazah lain di House of Pine. Bagian belakang kepala dan mata Darry telah dilepas dan Creeper melihat melalui lubang mata dan mengungkapkan bahwa itu adalah mata Darry yang dia incar. Sebagai sutradara, Victor Salva cukup cerdik membuat adrenalin penonton tetap terjaga. Bukan dengan adegan penuh darah seperti lazimnya film horor kebanyakan, melainkan dengan eksploitasi sound, efek dan adegan-adegan tak terduga, serta kemampuan dari akting para artis itu sendiri. Film yang dirilis pada tahun 2001 ini, memang sangat menarik untuk disaksikan. Sampai jumpa di seri berikutnya.